Saudara, dalam waktu dekat bioskop di ibu kota akan dibuka kembali. Usaha bioskop yang selama ini tutup akibat pandemi COVID-19 segera menggeliat kembali. Seperti yang tampak di bioskop Metropol di Kompleks Megaria Menteng, Jakarta Pusat, yang selama ini tidak ada lagi pemutaran film. Sudah 6 bulan lamanya bioskop ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nggak apa-apa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat akan mengizinkan bioskop beroperasi kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai mengadakan pertemuan dengan gugus tugas penanganan percepatan COVID-19. Beberapa hal mengenai regulasi protokol kesehatan menonton di bioskop kini sedang digodok Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya mengenai aturan siapa saja yang dibolehkan menonton di bioskop hingga aturan membeli tiket secara daring. Dalam waktu dekat ini, kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detail dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan sejumlah pedoman protokol kesehatan di dalam area bioskop. Satgas juga menekankan simulasi dan koordinasi harus berjalan bila pemerintah daerah dan pengelola bioskop ingin membuka kembali operasional bioskop dengan memperhatikan protokol khusus. Pastikan bahwa antrian masuk dan keluar dari fasilitas bioskop atau sinema tersebut dijaga dengan ketat dengan menjaga jarak yang baik, paling tidak 1,5 meter, sehingga tidak terjadi kontak antara pengunjung. Demikian pula kesiapan dari penyelenggara juga harus dilakukan training dengan baik supaya dapat betul-betul memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat dan tertib selama dalam proses pembukaan atau pelaksanaan dari bioskop atau sinema tersebut. Bioskop hanya boleh dikunjungi oleh penonton berusia 12 hingga 60 tahun dalam kondisi sehat tanpa mengidap penyakit penyerta dan gejala awal terkena COVID-19. Pengunjung juga diwajibkan memakai masker selama berada di area bioskop dengan standar minimal setara masker bedah. Penonton pun dilarang makan dan minum serta duduk berjarak. Durasi menonton dalam bioskop tidak boleh lebih dari 2 jam. Sudah tepatkah pertimbangan Pemprov DKI Jakarta untuk membuka kembali bioskop di Jakarta di tengah pandemi? Lalu apakah protokol kesehatan benar-benar bisa dijalankan pengelola bioskop? Saya mengulasnya bersama Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia, Joni Syafruddin, dan Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Pak Joni, Pak Tri, selamat sore. Dengan Riko, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Joni dulu. Pak Joni, hari ini Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia bertemu, apa hasilnya? Tadi kita berkonsentrasi pada rencana pembukaan, memang itu perlu ada pertemuan. Halo, Pak Joni. Kami terkendala gangguan teknis dengan Joni Syafruddin, Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Saya ke Pak Tri terlebih dahulu. Pak Tri, bisa mendengar jelas suara saya? Bisa. Ya, Pak Tri, sebagai ahli epidemiologi UI, apa yang Anda pikirkan ketika tadi mendengar Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat akan membuka bioskop? Ya, jadi catatan saya adalah daerah hijau yang bisa direkomendasikan untuk dibuka new normal, begitu, kuning asal kasusnya bisa diisolasi dengan baik, orange dan merah tidak direkomendasikan dibuka. Untuk new normal, bayangin, apalagi buka macam-macam begitu. Nah, oleh karena itu, saya tidak merekomendasikan untuk membuka apa saja sebatas bioskop daerah yang orange dan merah begitu.
Tapi Kalau apakah zona itu masih relevan, Pak, dalam keadaan yang sekarang merah, kuning, hijau itu? Ya, relevan dalam hal risiko begitu. Risiko zona hijau, zona kuning, dan zona orange atau merah berisiko berbeda kalau dibuka pelayanan publik begitu. Pelayanan publik yang berisiko paling besar adalah merah. Pelayanan publik yang paling kecil adalah hijau. Jadi kalau orange ya seperti di bawah merah begitu. Oke, saya nanti ke Anda lagi. Pak Joni, jelas suara saya sekarang? Jelas. Gimana Pak, tadi hasilnya apa dari ketemuan itu? Oke, jadi siapa nih Pak Tri ya? Iya. Selamat sore Pak Tri. Jadi Pertemuan kita tadi bersepakat karena ada statement dari Pak Gubernur bisa dibuka dengan beberapa catatan-catatan syarat-syarat. Kita berterima kasih lah pada Pak Gubernur karena kita sudah 6 bulan. Juli boleh dibuka, tutup lagi, kemudian Agustus pertengahan kemarin boleh dibuka, baru 1 hari tutup lagi. Dan alhamdulillah sekarang Pak Gubernur sendiri yang menyampaikan bahwa ini persiapan untuk dibuka. Oke. Yang dititik beratkan pada masalah-masalah yang terjadi selama ini dalam protokol kesehatan ini. Itu kita sudah 4 bulan yang lalu sudah persiapkan. Malah kita update lagi. Apa yang terjadi, kita juga konsultasi dengan beberapa profesor, dan juga dari Profesor Pak Budi Haryanto, kemudian dari internasional, dari Jerman, dari UK, dari mana nih, Amerika, itu penyebaran itu 0,3%. Ini Pak Tri kan profesor juga nih Pak Tri ya. Iya, Sorry, apa yang 0,3% Pak tadi? 0,3% kekhawatiran penyebaran itu cuma 0,3%. Di dalam bioskop 0,3% penyebarannya, ini profesor itu siapa yang bilang? kata profesor, bukan kata Joni, itu kata profesor-profesor university di Jerman, ya, kemudian di Amerika, ya. Kemudian dikonfirmasi kemarin dengan salah satu TV swasta juga dengan Pak Profesor itu sependapat. Oke, Pak Tri, Anda punya komentar soal apa yang tadi dikatakan Pak Joni? iya. Jadi pengalaman di Korea Selatan begitu yang kasusnya sudah mendekati 0, begitu buka bioskop, begitu kasus meningkat lagi. Jadi pengalaman itu jangan dinaifkan, gitu, jangan dilupakan begitu. Jadi kalau DKI mau membuka bioskop begitu pada kondisi orange, karena kondisi orange bisa sewaktu-waktu jadi merah, bisa sewaktu-waktu jadi kuning, bisa sewaktu-waktu atau lama bisa jadi hijau. Nah, kalau hijau itu lebih aman dibanding orange. Ya, jadi kalau menurut saya orange ini risikonya ya sebentar lagi buka atau seminggu 2 minggu akan tutup kalau jadi merah begitu Pak. Jadi Bapak memilih apakah buka 2 minggu atau apakah buka 2 bulan begitu, lebih bagus kalau udah kuning begitu atau lagi atau sudah hijau Jakarta Pak. Jadi tinggal pilih aja Pak. Kalau sekarang orange dibuka dengan upaya-upaya yang preventif yang maksimal begitu, artinya ventilasi harus baik begitu, jarak harus lebih tinggi dari daerah hijau, bukan satu jarak penumpang satu bangku, jadi harus 2 bangku begitu Pak. Kalau perlu pakai face shield begitu. Nah, Pak Joni, soal kesiapan tadi Anda bilang sudah siap sejak beberapa bulan lalu. Apa kesiapannya? Karena kan bioskop itu tertutup, ada AC di situ, sirkulasi udaranya juga tidak begitu banyak. Apa yang disiapkan? Ini itu jangan dibalik-balik bicara. Sirkulasi AC bandingkan dengan pesawat terbang, kereta api, ya kan, dengan bus, kemudian juga kantor-kantor. Ya. Itu volume yang terjadi di dalam bioskop. Tinggi plafon itu 80 meter, lebar 20 meter, panjang 25 meter, isi cuma separuh, ya kan? Kemudian tadi sirkulasi yang dikhawatirkan, kita sudah pakai semacam ultraviolet yang untuk menyerap yang kotor dibersihin, kemudian yang bersih juga dijagain juga di 2 titik. Saya sudah kasih ke Satgas tentang bagaimana sirkulasi udara. Masuk pakai termogan, diukur, antrian, semua standarisasi itu kita ikuti.
Yang beda dengan tempat lain ada tadi betul konsumsi tadi itu 101 isi, kemudian penonton itu dari mulai antri di jarak 1 meter. Setelah dapat karcis, bawa ke pintu masuk, diterima oleh portir atau doorwoman, itu dikasih contreng dan dia tidak tas. Dia robek sendiri penonton. Taruh di wadahnya, kemudian diantar ke dalam. Di dalam mereka tuh nggak ada lihat kiri kanan, Mas. Dalam itu dia semua kepada layar, tidak film. Tidak ada ngobrol, tidak ada teriak-teriak. Kita semua pakai masker. 1 isi, 1 kosong. Jaraknya 1 meteran lebih. Itu satu ya, yang kita katakan tadi. Kemudian setelah itu mereka keluar pun tidak kita lepas begitu saja, harus per day. Oke, kita ada kendala teknis lagi, tapi yang saya tangkap tadi, saya nggak tahu Anda di rumah mendengar atau tidak, ada sirkulasi udara dan ada sebuah protokol, beberapa protokol yang disiapkan. Pak Tri, kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Joni, kesiapan-kesiapan soal tidak ada yang bicara di situ, ada argumen kalau bioskop ini kan nggak ngobrol, kemudian seperti pesawat gitu, kalau Pak Gubernur bilang tempat duduknya bisa diatur. Apa tanggapan Anda? Ya, kalau semuanya patuh aman, Pak. Jadi kalau semua patuh, ada ventilasi katanya berarti aman begitu. Satu. Kemudian kalau jaraknya 1 bangku, ya kurang aman sih begitu kalau dia orange. Lebih aman lagi kalau 2 bangku, Pak. Jadi kalau ke atas boleh 1 bangku, kalau ke bawah 1 bangku, kanan kiri harus 2 bangku, lebih aman. Lebih aman. Jadi kalau 1 bangku sih saya ragu begitu. Karena ini daerah orange begitu. Kalau ada kasus satu akan menyebar kepada yang lain. Nah, masalah kepatuhan ini yang saya agak saksi. Karena pengawasannya pada saat nonton dia turunkan di bawah hidung aja sudah masalah begitu. Kalau 1 bangku, apalagi ya kalau ada 2 bangku ya masalahnya jadi lebih susah lagi menularnya begitu. Tapi tetap menular. Kira-kira begitu kalau ada yang apa. Oke. Yang Anda takutkan adalah ketika satu buka masker, tiba-tiba ngobrol, risikonya besar begitu ya. Nah, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 menyebut bioskop berkontribusi meningkatkan imunitas masyarakat. Ini juga akan kita bahas usai jeda, tetap bersama kami.